Maka pahamilah tentang ini semua sahabat, maka itulah kenapa pada saat kita sekarang memahami secara ilmiah, perjalanan manusia itu adalah dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Harusnya kita ini secara tanajul datang dari Allah, maka kita pun harus kembali kepada Allah, bukan ke surga. Karena nggak ada dalilnya kita berasal dari surga. Adapun istilah jannah, nah itu harus dipahami oleh kita. Berhentilah berpikir tentang sesuatu tempat yang oleh kalian itu adalah didamba-dambakan sebagaimana sawarga lokanya orang Hindu. Tidak demikian Islam itu sahabat. Islam itu sangat dalam Al-Quran. Lihat kata jannah. Jannah itu apa? Kebun. Dan itulah kenapa Nabi Abah tadi malam sudah live tentang Nabi Adam. Sesungguhnya Nabi Adam itu adalah tidak diusir dari surga. Itulah karena kalian menganggap surga itu adalah merupakan letak geografis. Sebuah wilayah tempat di mana penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana orang Hindu menggambarkan sawarga loka. Sehingga orang-orang menjadikan mabuk kecubung. Seolah-olah hidupnya, ibadahnya hanyalah untuk bidadari. Tadi semua. Tanpa menafikan apa itu dimaksud bidadari. Apa itu hurun in itu. Dan tidak mau berhenti. Dan hanya taklid buta. Tidak berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin. Apalagi isbatul yakin membuktikan dengan penyaksian tadi semua. Inilah akhirnya manusia Islam ini menjadi taklid buta. Pada saat teknologi sudah berkembang jauh tadi semua. Seolah-olah kalian hari ini kalau bicara tentang telekomunikasi, kalian masih bicara dengan menggunakan Morse tadi semua. Kalian masih menggunakan adalah telegram. Atau barangkali dulu itu menggunakan istilahnya. Atau barangkali ngirim pesan menggunakan burung merpati. Pada saat dunia sudah demikian digital. Maka marilah sahabat. Karena berkaitan dengan bahwa kalau seandainya kita katakan Nabi Adam turun dari sorga. Semua silakan Abah bisa buktikan dengan kalian semua. Lebih dari belasan ayat dalam Al-Quran menggunakan ihbitu. Menggunakan habato. Ihbit. Itu kan berarti sesungguhnya surga yang dimaksud oleh Allah adalah yang dimana mengalir sungai-sungai, dimana hijau membentang semua adalah semuanya berada di bumi. Semuanya berada di bumi ini tadi semua yang harus dipahami oleh kita. Makanya tadi kenapa bahasanya adalah habato, ihbitu. Karena turun bukan berarti turun dari langit. Yang selama ini kan ada Ustadz mengatakan Nabi Adam setelah diciptakan dan lain sebagainya. Bahkan ada lagi yang mengatakan Nabi Adam itu ada di bumi itu karena kecelakaan. Tadi semua. Kalau tidak celaka katanya, kita ini hidup di surga. Hari mana? Coba, agama itu untuk orang berakal. Tadi semua. Begitu indahnya Allah menciptakan. Kita menciptakan laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj nutfah nuqtah alaqah muddah. Itu tentang DNA, tentang kromosom. Semuanya adalah tentang sesuatu yang real. Kemudian kita mengartikan jannah adalah diartikan sebagai surga. Jannah itu kebun. Tadi. Ya. Taman-taman. Ini rumah Abah jannah ini semua. Ya. Ada kolam renang, ada taman-taman, ada bunga-bunga. Itulah jannah tadi semua. Ya. Maka di mana Quran menjelaskan tentang seperti sawarga loka. Inilah. Akhirnya orang Islam itu menjelaskan tentang neraka, naraloka. Naralokanya orang Hindu tadi semua, ya. Dan sawarga lokanya orang Hindu. Padahal Quran itu hanya bicara tentang jannah. Maka pahami ya sahabat, perjalanan kita manusia ini berasal dari Allah. Maka innalillah. Nggak ada dalil. Coba Abah bisa berikan sama Abah 1 miliar kalian semua. Maaf ya. Temukan ayat bahwa kita berasal dari sorga. Ya. Temukan ayat dalam Al-Quran kita berasal dari sorga. Atau bukan hadis yang mengatakan kita berasal dari sorga. Ya. Tetapi kita adalah, inilah maka tadi agama harus untuk orang berakal. Tidak ada agama kata baginda Nabi tidak untuk orang berakal. Maka Allah bicara apapun perumpamaan-perumpamaan. Tapi di bawahnya Allah selalu ingatkan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami kepada kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran sahabat membuktikan. Contoh bahwa karena saya masih banyak mendengar bahwa sesungguhnya ini kecelakaan. Seandainya Nabi Adam nggak makan buah khuldi, maka kita ini masih ada di sorga. Coba. Inilah yang akhirnya manusia beribadah itu bukan kepada Allah.
Inilah akhirnya manusia di alam dunia ini, dalam segala kegiatannya, karena menganggap Tuhannya itu adalah makhluk, sehingga dijajah oleh dia dengan doa-doa. Tadi, ya Allah, kalau rizki di atas turunkan, kalau dia di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyakin, kalau dia haram halalkan. Coba, semacam apakah Tuhan yang dia sembah itu? Semacam babu yang bisa diatur-atur sama dia. Karena begitu bodohnya dalam tauhid tadi semua, ya. Seandainya tauhidnya kita sudah matang, sebenarnya kita akan mengerti bagaimana secara tanajul kita datang. Dari mulai Allah berfirman, hal ata'al insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia satu masa yang dia tidak bisa disebut. Kemudian summa rodadnahu asfala safilin. Bagaimana tadi semua? Dalam Al-Quran, sahabat, banyak ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam itu adalah tidak diturunkan seperti alien, tapi adalah Nabi Adam dan Hawa itu, bahkan sekarang banyak menemukan bukti Adam dan Hawa itu lahir secara kembar. Maka jangan aneh, secara genetika mereka melahirkan anak-anak yang kembar. Hampir semua anak Nabi Adam itu kembar. Tadi lahir pertama adalah bagaimana Qabil lahir bersama dengan Ikrimah, kemudian Habil dengan Labuda. Kemudian nanti, termasuk juga Nabi Sis dan Nabi Khidir. Maka pahami oleh kalian, Nabi Khidir yang sekarang ada itu adalah kembarannya Nabi Sis. Yang satu Rijalul Ghaib, yang satu Miftahul Ghaib. Itulah kenapa Abah suka undang dua-duanya. Tadi, Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Rijalul Ghaib adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tapi adanya juga pada dirimu. Tadi semua. Tadi, Syirri Khadiri. Syirmu adalah Nabi Khidirmu. Tadi semua. Adapun yang disebutkan dengan Nabi Sis adalah Miftahul Ghaib. Dialah pemegang kunci. Tadi semua. Nabi Sis. Maka Nabi Sis, maka sesungguhnya adalah memiliki anak yang kembar. Merupakan anak kembar dari Nabi Adam. Yang satu adalah diwafatkan sebagaimana manusia biasa. Tapi yang satu bayangannya dari Nabi Sis adalah Nabi Khidir alaihissalam, masih hidup sampai hari ini. Hakikatnya ada pada diri kita manusia. Tadi semua. Syirri khadiri, wa ainuhu urfani, harunu akli, wa kallimi ruhi, fir'auni nafsi, wa hawa hammani. Ya. Jadi ini ya sahabat, di dalam Al-Quran sesungguhnya tidak benar kalau aslinya dikisahkan bahwa Nabi Adam itu adalah lahir ke dunia ini adalah seolah-olah adalah merupakan karena kecelakaan gara-gara makan buah huldi. Nah inilah karena tidak memahami tentang secara tafsir, hanya dipahami secara tafsir mulkiyah, tapi tidak masuk pada tafsir lahutiyah, tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Sesungguhnya kalau seandainya orang itu ngerti tentang bagaimana proses penciptaan manusia, kita tidak akan lagi memahami kita berasal dari surga. Karena semuanya berasal dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Nah, hari ini sahabat, Abah ingin membuktikan bahwa Nabi Adam itu adalah sebagaimana nabi-nabi yang lain dilahirkan. Maka pahami oleh kita adalah, termasuk juga adalah informasi dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sahabat. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah sudah memberikan tidak benar bahwa Nabi Adam adalah melakukan kesalahan kemudian diusir ke bumi, di muka bumi ini. Tidak ada. Karena sesungguhnya Allah sudah mengisahkan tentang bagaimana perdebatan antara Azazi adalah bangsa jin yang selalu hidup bersama malaikat saat itu, yang menolak adalah diciptakannya khalifah. Kenapa menolak? Karena makhluk sebelumnya Nabi Adam, orang-orang sebelum Nabi Adam itu ribut melulu. Yang kalau menurut Abah sekarang ini kembali bahwa manusia itu sudah kehilangan kemanusiaan. Sudah kembali sebagaimana yang diprotes oleh malaikat dan juga pada si Ajaji tadi semua, bangsa jin yang selalu bersama malaikat. Jangan ya Allah, jangan kau ciptakan lagi manusia, makhluk yang akan menimbulkan keributan di muka bumi. Sesungguhnya ini Allah sudah, sebelum Nabi Adam diciptakan, sahabat, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita akan diutusnya. Allah baru rencana dari semua, ya. Suluhi qadim, belum tanzihi hadis tadi semua, ya. Baru rancangan Allah di alam misal, belum sampai kepada alam insan, belum, baru rancangan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun.
tadi semua. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah tadi semua. Bahwa kata Allah sesungguhnya aku akan menjadikan, ja'ala di sini kan berarti menjadikan, ya. Fil ardi khalifah, qalu, berkatalah siapa yang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kata mereka, siapa kata mereka itu adalah para malaikat dan iblis. Kenapa hendak kau jadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dari mana malaikat itu tahu? Dan dari mana iblis itu tahu bahwa pada saat Allah ingin merencanakan seseorang yang disebut khalifah itu adalah mereka mengatakan, jangan ya Allah. Karena sebelumnya sudah ada. Makanya dalam ilmu pengetahuan, maka sekarang sahabat sebetulnya, makanya kalau seandainya kita ini harus antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah istilah dalil nakli, dan dalil akli, pembuktian, penemuan fosil-fosil yang ada di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Ada Homo soloensis tadi semua. Ada ditemukan adalah kerangka fosil. Fosil itu sahabat adalah peninggalan orang-orang purba dulu yang begitu dicek dengan penanggalan karbon, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya berapa umurnya. Ternyata tulang-tulang yang ditemukan di Solo Homo soloensis itu adalah hampir 230.000 tahun sebelum Nabi Adam. Bayangkan tadi semua kan, berarti kan memang manusia itu sudah jauh sebelumnya. Juga di Wajak, Homo wajakersis juga ditemukan. Bahkan belum lama di Perancis ditemukan adalah tulang belulang sudah 50 juta tahun yang lalu. Bayangkan. Nabi Adam baru 9.000 tahun. Ini ditemukan 50 juta tahun yang lalu. Jadi marilah kita agama itu untuk orang berakal. Mari kita tadi. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang dia selalu sadar, mengerti tentang bagaimana ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kemanapun dia. Ingat bagaimana Allah itu maha kuasa sahabat. Tetapi di dalam Al-Quran Allah itulah kenapa as-sabur. Allah menciptakan bumi dengan 6 periode. Buat apa Allah mengisahkan tentang 6 periode? Karena biar manusia paham. Tahap pertama apa yang diciptakan. Tahap kedua apa yang diciptakan. Akhirnya manusia dengan berpikir. Bagaimana manusia menjadi ulul albab. Berpikir dengan ilmu pengetahuan menemukan. Dengan ilmu geologi. Dengan ilmu antropologi. Dengan ilmu sosiologi, dengan ilmu arkeologi, dengan ilmu filologi. Hanya sahabat sekarang. Maka siapapun kalian yang mengaku durian, hari ini sebetulnya dengan ilmu pengetahuan pun akan terbantah semuanya. Inilah sahabat sesungguhnya bahwa tidak akan berhenti ilmu Allah itu. Kalau pemikiran kita berhenti, kita nanti akan hanya gigit jari, hanya melihat aja kemajuan yang orang ciptakan. Tapi kalian hanya bengong aja tadi semua. Tidak berbuat apa-apa di alam dunia ini. Nah inilah yang harus kita pahami. Marilah kita cerahkan tadi semua. Dan kenapa dalam berbagai ayat, termasuk dalam ayat perkawinan, bahkan kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Tetap tafakurlah kamu. Sampai Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkur sesaat dalam ilmu ma'rifat, mengenal Allah lebih baik daripada ibadah kamu 1000 tahun. Karena orang yang menggunakan akal itu dihargai oleh Allah. Inilah yang membedakan Nabi Adam dan makhluk sebelumnya. Itulah kenapa Allah membanggakan Nabi Adam daripada makhluk yang sebelumnya. Pada saat Allah berkata, pada saat malaikat tadi berontak, ya Allah, jangan. Tadi semua. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian, ya. Karena itulah nanti Allah menjelaskan tentang Adam yang diberikan ilmu, ya, wa 'allamal adamu asma'a kullaha. Kemudian katakan, malaikat pun sampai berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hormat malaikat kepada Adam. Tadi semua, kepada ruh
kita. Nah itu juga kemarin Abah sudah bahas. Adam secara syariat dan Adam secara hakikat. Adam secara syariat adalah tokoh yang pernah ada. Buat kita adalah memahami tentang bagaimana pertama manusia khalifah yang pertama. Tapi Adam secara hakikat adalah dirimu sendiri. Kitalah yang Adam itu. Dari mulai kita diciptakan, dikandung oleh ibu, tidak mengerti apa-apa, dilahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sali'a. Bahkan tidak satu kata pun, tidak ayah, tidak ibu, tidak bapak, tidak mama, tidak apa. Tadi semua, maka kita bisu lahir itu hanya bisa menangis, ya. Tapi menangis yang bukan dengan sebab. Kalau sekarang kita manusia menangis karena sebab, karena kesedihan atau kebahagiaan. Tim bayi itu menangis murni, sahabat. Menangis dalam kesadaran yang penuh. Karena dia kosong dari ilmu pengetahuan. Dia belum banyak khuldi yang mempengaruhi otaknya. Sehingga dia bisa berpikir dengan jernih tentang kesadarannya sempurna. Karena dia baru saja turun ke alam dunia ini. Walaupun adalah manusia itu adalah baru disadarkan. Maka tadilah kata Abah, ayo marilah kita pahami tentang ayat-ayat Qur'aniyah, pahami tentang ayat-ayat kauniyah. Maka di ayat ini pun dilanjutkan. Kata Allah, wa yasfikud dima'a, dan mereka menumpahkan darah. Nah, berarti kan ada makhluk sebelum Nabi Adam itu yang menumpahkan darah. Nah, ini yang perdebatan kayak jelas dalam ayat ini bahwa Nabi Adam bukan secara kebetulan, tapi Allah sudah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaik inni ja'ilun, direncanakan. Inilah rancangan Allah tadi semua. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa makhluk itu mengalami ada evolusi. Sebagaimana Jalaluddin Rumi, sampai Abah pergi ke Turki, Abah menangis di pusarannya Jalaluddin Rumi. Abah ingin melihat karena katanya dijelaskan bahwa Jalaluddin Rumi dulu itu aku adalah sebuah makhluk yang aku sendiri nggak ngerti apa. Kemudian ternyata kesadaranku menyadari aku ini hanyalah seonggok lumut. Setelah itu menjadi pohon. Kemudian pohon pun aku jutaan tahun. Barulah aku menjadi binatang. Setelah jadi binatang aku menjadi manusia. Maaf sahabat, maaf ya. Inilah tentang kenapa Jalaluddin Rumi adalah di Turki sendiri adalah seolah-olah disesatkan karena dialah pencetus bahwa makhluk ini adalah berevolusi di semua ya. Tapi hari ini sahabat ya, kenapa sekarang berbondong-bondong ulama-ulama akhir zaman adalah ziarah ke Jalaluddin Rumi? Karena ternyata konsep Jalaluddin Rumi adalah lebih masuk akal tentang jannah ya, tentang surga yang kata Jalaluddin Rumi adalah di dunia ini. Dan Jalaluddin Rumi pula lah yang pertama mengatakan Nabi Adam bukan manusia pertama. Bagaimana Nabi Adam memiliki kelebihan daripada para malaikat. Malaikat ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Inilah tentang Nabi Adam. Tadi kemudian kan qalu subhanaka la ilma lana ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Itulah malaikat itu nggak ada hebatnya sebetulnya. Malaikat itu kalau dia sujud hanya sujud saja, kalau dia ruku saja, kalau dia duduk saja, kalau dia berdiri saja. Itulah malaikat taunya. Maka inilah kenapa Nabi Adam menjadi khalifah, bukan malaikat ya, tapi adalah Nabi Adam. Karena inilah Allah ingin mengedepankan tentang kelebihan Nabi Adam adalah ilmu, akal, dan secara ilmu pengetahuan sahabat ya, sekarang bisa diuji ternyata dari kapan mulainya manusia memiliki otak 1.500 gram. Dunia kedokteran sehingga banyak sahabat dokter-dokter yang non muslim masuk Islam karena setelah memahami betapa luar biasanya bagaimana Allah menciptakan faal tubuh kita ini semua. Sementara orang Islamnya sendiri khayal. Memahami Adam khayal, kayak diturunkan kayak alien cengkeng ke bumi. Dari mana? Dari surga. Dan katanya adalah surga itu di langit. Mana surga itu? Di dalam ayat Al-Quran menggunakan habato, ihbit. Semuanya menunjukkan adalah keberadaannya di sini. Maka sungai yang mengalir di dalamnya, dipan dari emas. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tentang rumahmu, kampungmu yang begitu indah. Penuh dengan kehijauan. Tadi semua, bagaimana sungai-sungainya, banyak ikan dan lain sebagainya. Itulah tadi. Cuma manusia Indonesia sekarang ini nggak sadar di dunia ini betapa indahnya surga yang sudah Allah berikan ini, karena dia mengharapkan tempat yang lebih indah sehingga dia lupa bersyukur hari ini kepada Allah, sehingga yang dibayangkannya adalah khayal tempat yang lebih indah dari bumi ini dan dia lupa mensyukuri bumi ini.
Dia menjadi manusia-manusia yang tidak bahagia di alam dunia ini. Ngeluh, protes setiap hari. Seolah-olah manusia itu nggak ada ujungnya. Tiap hari hanya mengeluh dan mengeluh. Itulah kata Allah. Bahwa Allah mengingatkan manusia tadi semua. Bahwa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah bahwa semua manusia itu suka ngeluh. Manusia itu adalah supaya tidak bersyukur. Hanya sedikit manusia yang bersyukur. Tadi semua. Masih mengharapkan surga yang mana? Ini udah surga dunia ini kepada kita. Silakan. Maka kata Allah, wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Raihlah ampunan Allah, raihlah surga yang seluas langit dan bumi. Silakan pergi ke Barcelona. Silakan pergi adalah ke Kepulauan Karibia. Silakan kalau perlu ke Antartika. Bagaimana bumi Allah begitu luas, begitu indah. Bagaimana Allah hamparkan tadi semua. Inilah Allah dari surat Al-Quran. Bagaimana unta-unta diciptakan. Bagaimana bumi dihamparkan. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Tapi manusia yang semikirnya adalah sawarga loka. Khayal dengan 70 bidadari di dalamnya. Tanpa peduli kepada perempuan. Tadi semua. Nah inilah sesungguhnya orang Islam sekarang jadi khayal dalam hidupnya. Ibadahnya khayal. Kepada tahu nama Allah tapi nggak tahu kepada Allah. Tadi semua. Ya. Ngomongin Allah nggak ngerti Allah. Tadi semua. Inilah akibatnya manusia di akhir zaman ini. Sampai Allah kembali ingatkan, hei manusia kenapa kalian itu seperti layangan putus di alam dunia ini. Banyak keluh kesah tidak bahagia kalian. Sampai Allah ingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Sampai diingatkan kembali bagaimana pada saat penciptaan dirinya. Aku menciptakan Adam dalam wujudku. Dari semua, ya. Marilah orang Islam bangkit, marilah bangunlah dari tidur, dari semua, ya. Kalau tidak kita akan ketinggalan di landasan, dari semua, ya. Kerjaan kita hanya memaki-maki orang, mengkafirkan orang, mengkupurkan orang, tanpa berbuat apa-apa. Sekarang sadari oleh kita, 90% dari kebutuhan kita diciptakan oleh mereka yang oleh kalian disebut kafir itu, ya. Marilah kafire dewe nggak digateke. Ketutupan dirinya. Bagaimana orang-orang yang masih kena khayal dalam hidupnya? Ayo realistik tadi semua, ya. Marilah kita jadikan di alam dunia ini khairun as'an fa'ahum linnas, ya. Di dalam ayat ini menjelaskan inna masali Isa indallahi kama masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi pahami ya tentang semua adalah sama bahwa Nabi Adam adalah Nabi Isa itu dikandung. Siapa ibunya Nabi Adam dan Hawa? Adalah mereka Homo erectus. Yang kemudian Adam di-upgrade lah bahasanya oleh Allah. Maka jangan aneh sekarang saya.